calon guru penggerak Angkatan 8 dari Jakarta Utara akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Frisila Iriana Ambarwati dari SMA Negeri 80 Jakarta. Saya Indri Puji Harsanti dari SMP Negeri 279 Jakarta. Saya Ona Rahmawati dari SMP Negeri 129 Jakarta. Dan saya Nano Sumarno dari SDN Tugu Utara 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ona, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah kabar baik. Iya Bu Ona, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan dan mendiskusikan rubrik penilaian. Kemudian coach dan coachee akan saya nilai apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Ona, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama adalah presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Lalu bagaimana kompetensi yang mana yang secara spesifik akan diobservasi kali ini? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan kali ini adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah efektif dalam menyelesaikan masalahnya. Ya baik Bu Ona, untuk sementara cukup dulu praobservasi dari saya. Silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coachingnya. Terima kasih Pak Nano. Ya silakan Bu Ona ya. Assalamualaikum Bu Ona. Waalaikumsalam Bu Indri. Apa kabarnya Bu Ona hari ini? Alhamdulillah baik. Saya mengganggu Bu Ona sebentar boleh? Enggak Bu, silakan aja. Ada yang mau dibicarakan? Begini Bu Ona, saya ada sedikit permasalahan yang saya ingin sampaikan ke Bu Ona. Saya tuh merasakan cemas Bu Ona akhir-akhir ini tentang anak didik saya Bu Ona. Oh begitu. Kira-kira apa masalahnya ya Bu Indri ya? Ya, anak didik saya ini sering tidak masuk sekolah, Ibu Ona. Sudah seminggu ini mungkin ada 3 atau 4 kali absen. Oh jadi begitu tuh. Tapi saya belum mendengar permasalahan yang seutuhnya Bu Indri. Apa yang menyebabkan anak itu tidak masuk? Ya, kebetulan saya sempat mendalami permasalahan anak tersebut Ibu Ona. Jadi memang anak ini menurut kabar dari teman-temannya dia tidak masuk karena dia harus merawat adiknya. Ayah ibunya bekerja dan kebetulan memang keluarganya adalah keluarga tidak mampu gitu Bu Ona. Jadi begitu ceritanya ya, anak ini tidak mampu, jarang sekolah karena menjaga anaknya. Betul Ibu Ona. Lalu kira-kira dari obrolan kita ini apa tujuan yang ingin Bu Indri capai? Saya ingin mencari solusinya bagaimana biar anak ini lebih termotivasi, dia lebih semangat untuk masuk sekolah agar dia tidak tertinggal dari teman-temannya dan bisa naik kelas Ibu Ona. Gitu ya Bu Indri ya. Kalau kondisi yang anak yang ideal itu kan 1 sampai 10, posisi 10 ya Bu Indri. Nah kira-kira menurut Bu Indri, anak Bu Indri ini sekarang kondisinya ada di level berapa? Kalau saya lihat ya Bu Ana ya, anak ini sepertinya ada di level 5 ya. Saya berpikir aduh jauh sekali ya dari level 10 ya Bu Ana ya. Jadi kira-kira kekuatan apa nih yang bisa Bu Indri lakukan
dan kira-kira berapa target yang akan Bu Indri capai? Saya inginnya sih sebenarnya 8 aja sudah senang banget ya Bona kalau itu bisa saya lakukan. Nah, kekuatan yang saya lakukan adalah pertama kali mungkin saya harus home visit ke rumahnya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya Bona. Oh ya, jadi rencana awal Ibu akan home visit lagi ya. Betul, Bona. Lalu rencana apa lagi yang akan Bu Indri lakukan? Baik, karena saya tahu keadaan ekonomi keluarganya, berarti saya akan mengajukan KJP. Tapi saya komunikasi dulu dengan orang tuanya, saya harus bertemu dengan orang tuanya. Mungkin saya akan panggil dulu ke sekolah orang tuanya dan saya ajak ngobrol dan saya berusaha bagaimana caranya biar mereka mau mengajukan KJP, Bu Ona. Itu bagus sekali Bu Indri. Kemudian kira-kira tindak lanjut apa nih yang akan Bu Indri lakukan agar tujuan Bu Indri cepat terrealisasi? Baik Bu Ona, sepertinya tindak lanjut yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan wakil kesiswaan juga. Bagaimana caranya pengajuan KJP tersebut terrealisasi. Yang kedua juga saya akan membantu dalam belajarnya. Artinya saya akan bekerja sama dengan guru-guru bagaimana membantu dia agar dia lebih semangat lagi dan tidak merasa tertinggal dari teman-temannya Bu Ona. Baik, bagus sekali. Lalu adakah Bu Indri memerlukan bantuan orang lain lagi untuk mewujudkan tujuan Bu Indri ini? Baik, bantuannya itu banyak sebenarnya. Yang paling utama adalah dari orang tua, yang kedua dari kepala sekolah, yang ketiga dari wakil kesiswaan, dan yang keempat dari teman-temannya juga, itu yang harus membantu dia juga gitu. Kemudian apa komitmen Bu Indri agar rencana ini benar-benar terrealisasi Bu Indri? Komitmennya adalah saya harus tetap konsisten membantu anak tersebut. Walaupun mungkin pasti banyak kendalanya Bu dalam membantu anak tersebut. Tapi saya berusaha, saya tetap semangat, saya harus membantu biarpun itu agak kesusahan nantinya gitu Bu. Baik Bu Indri, solusi yang Bu Indri utarakan itu bagus sekali. Semoga Ibu bisa cepat terrealisasi. Amin, ya, ya. dan anak tersebut bisa rajin sekolahnya dan juga teratasi masalah belajarnya sehingga tujuan Ibu tadi sampai ke level yang Ibu inginkan sudah tercapai. Amin. Semangat ya Bu Indri. Terima kasih Bu Ona. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ibu tadi sudah melakukan coaching, ya, dengan coaching Ibu. Sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan pada pasca coaching ini atau observasi ini. Baik Bu Ona, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Baik Pak Nano, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut, saya bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari masalahnya dengan kekuatan yang dia miliki. Oke Ibu, tentunya sebagai observer proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching juga sudah melaksanakan dengan prinsip coaching yang present, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dalam menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching untuk melaksanakan aksi atau rencana selanjutnya. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan pada coaching. Semoga Ibu bisa melaksanakan coaching berikutnya dengan baik. Terima kasih Pak, amin. Oh iya, lupa nih. Satu pertanyaan lagi nih Bu Ona. Boleh nggak? Boleh Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Silakan Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah ingin lebih mendalami alur Tirta ya Pak ya, dengan proses coaching itu, sehingga kedepannya
ketika saya melakukan coaching akan lebih baik lagi dan lebih bisa menggali potensi yang ada pada coach saya. Oke, baik Ibu Ona. Semoga lebih baik lagi ya coaching ya. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu. Amin. Bu Ona. Makasih Pak Nano. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ona. Waalaikumsalam.